Ayo masuk, 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 Ustaz Fauzan. Ya, Pak Kiai Sanwari Ahmad. Waalaikumsalam, Ustaz. Ya, padahal ayo kita ke tempat Pak Kiai. Gak apa-apa, masuk. Masuk, 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 masuk. Assalamualaikum. Oh ya ini teman kita yang baru. Terus gimana nih Pak? Alhamdulillah. Bila bapak-bapak kan nggak apa-apa bapak sebelah sana. Nggak ada muat mending ibu di sebelah sana. Iya. Bapak-bapak di luar. Oh iya bapak-bapak di Ya. bangku aja ya. Nggak apa-apa. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah di bangku aja. Ini yang datang siapa ibu-ibu dia? Udah langsung aja nggak apa-apa yang pengajian siang apa? Senin siang ya. Kita dulu lagi mau di shooting. Bilang langsung Pak yang masuk di YouTube ya. YouTube ya Pak. Iya, iya. Iya. Pak Kiai Sanwari Ahmad sehat walafiat ya. Sampingnya Ustaz Fauzan Muslim. Ya alhamdulillah. Ini dekat rumah Pak Kiai Ustaz Fauzan Muslim. Iya. Ini Ustaz Bisri ya. Mantunya. Iya. Ustaz Tibzila kemana Pak Kiai? Ada nggak calling tuh? Jadi nggak tahu deh. Tapi di grup Ana udah share sih mau ke sini. Oh iya. Dia tahu sini kan? Tahu sini. Dia sering ke daerah sini. Alhamdulillah, alhamdulillah. Iya, iya. Ini kalau nggak ada lokomotifnya, gerbongnya nggak jalan. Bisa aja Pak Kiai. Alhamdulillah. Iya. Saya hormati para kiai dari bapak-bapak dan ustazah-ustazah yang alhamdulillah sudah berkenan bisa hadir ke tempat kami di Komplek Pondok Pesantren Modern Darus Sholihin. Mudah-mudahan langkah bapak dan ibu-ibu yang sangat positif ini dinilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin. Ya, niatnya silaturahim kaitan dengan setelah selesainya ibadah saum kita di bulan Ramadan yang baru lalu. Jadi intinya saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya dan tentunya mohon maaf kalau penerimaan kami ya banyak kekurangannya. Mudah-mudahan dengan kehadiran bapak dan ibu-ibu di tempat kami ini komplek Pondok Pesantren Darus Sholihin yang kami ya kelola ini mudah-mudahan menjadi tambah-tambah keberkahannya. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Demikian barangkali kata sambutan dari Sahibul Bait Rasulul Mahad yang Darus Sholihin, dan kami atau ya saya minta juga sepatah kata dari istilahnya para pengunjung yang datang sini, barangkali ada yang juru bicaranya ya, kami persilakan siapa. Ketua Majelis Taklim Bapak ya, dari yang intinya dari Pak Pimpinan Majelis Taklim mungkin kalau Bapak nambah silakan dari Ibu Ustazah Hajah Amanah dulu.
Ya, sebagai ketua Majelis Taklim MUI yang setiap hari Senin kita belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya agak diteraskan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Sayyidul Bait untuk memberikan sepatah atau dua patah kata sebagai kata sambutan dari kami Majelis Taklim MUI Senin siang di MUI kita ini. Bapak Kiai yang di MUI, Bapak Kiai yang kami cintai dalam arti kata cinta siswa kepada gurunya, gitu, tentunya ya. Terima kasih sekali atas kesempatan Bapak memberikan waktu kepada kami. Sampai saya malu, kapan mau datang ke rumah saya, katanya. Sebegitu beliau sangat siap menerima kami ya, dimana sedangkan kami sendiri waktu itu masih banyak sekali urusan dengan anak-anak kami, mungkin cucu-cucu kami yang kebetulan tinggalnya tidak satu kota, jadi kami masih bersilaturahim dengan mereka, sehingga hari Minggu itu kami batalkan karena hanya 1, 2, 3 orang yang bisa berangkat. Saya malu kalau datangnya cuma 3 orang gitu. Alhamdulillah setelah berembuk lagi ternyata hari ini secara spontan kami bisa berkunjung kemari ya. Semoga kedatangan kami ini membukakan pintu maaf kepada Bapak Kiai yang sebesar-besarnya, karena kami ini murid-murid agak-agak nakal gitu loh Pak. Khususnya saya kadang masuk, kadang enggak gitu ya. Murid-muridnya itu agak-agak bandel kalau udah tua begitu. Kamu maklumi ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya gitu atas barangkali tidak bisa hadir dengan kontinu, mungkin ada keperluan keluarga. Yang maklum, kami rata-rata umumnya sebagian besar dari kami, termasuk saya tentunya, sudah banyak sekali cucu saya gitu. Sehingga ada saja kalau enggak halangan pribadi, ada halangan keluarga untuk hadir di majelis kita hari Senin siang itu. Jadi mohon sekali dibukakan pintu maaf Ustaz kepada kami yang sebesar-besarnya. Begitu pula atas nama pribadi, saya kurang pandai melayani teman-teman di dalam membimbing atau mengarahkan kajian kita ini. Saya juga sebagai pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman semuanya. Untuk selanjutnya mungkin kita standby lagi kapan ya Pak ya kira-kira Ustaz untuk kajian lagi berikutnya. Masa mau vakum terus jalan di tempat gitu kan, enggak ibu-ibu kan. Banyak wajah-wajah baru Pak Ustaz ini. Alhamdulillah wajah Mas. Nanti yang akan datang hadir ya Bu ya. Mungkin kita mulai bulan apa Ustaz ke depannya begitu? Awal Juni berarti ya, awal Juni. Awal Juni Kan insya Allah ya. Udah pertengahan Mei Betul. ini jadi ya, Mei ya dihabiskan dulu ibu-ibu ya. Bagaimana? Senin awal Juni. Ya, sepakat? Insya Allah Ustaz, mudah-mudahan nanti diberitahu di grup kapan kita akan bisa bertemu lagi. Barangkali saya cukupkan sekian untuk sepatah dua patah. Sekali lagi mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan baik pihak Ustaz maupun ibu semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya yang telah disampaikan oleh Ibu Ustazah Haja Amanah yang begitu bagus, singkat dan padat, ya, dimana intinya beliau menyampaikan terima kasih dan permohonan maafnya karena agak sudah tua, agak rada nakal-nakal. Ya kita atau kami memaklumi karena ya istilahnya kalau sudah tua mungkin banyak halangan-halangan ya. Selain masalah fisik tadi juga ada kesehatan biasanya ada terganggu, sehingga kami tentunya memaklumi lah seperti itu. Apalagi kepada yang namanya kebaikan-kebaikan memang juga banyak ya halangan, sehingga ada pepatah dalam bahasa Arab yang mengatakan likulli khairin mawani walikul syarrin dawahi. Sekali lagi ini pepatahnya bukan ayat Quran, bukan hadis Nabi, tapi namanya makalah atau nasihat atau ya peribahasa.
Jadi peribahasanya likuli khairin mawani walikuli syarrin dawai. Artinya likuli khairin mawani, bagi setiap kebaikan ya banyak rintangan-rintangan, banyak kendala-kendala, ada aja kadang-kadang ya kendala. Walikuli syarrin dawai, dan bagi setiap keburukan ada aja dorongan-dorongan ya. Ya artinya banyak orang yang kalau kepada keburukan banyak dorongan semangat, nah kalau kebaikan kadang-kadang banyak kendala-kendala yang kena menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada hadis Nabi yang sahih itu, al jannatu kupat bil makarih ya, wan nar kupat bisyahawat. Jadi kalau untuk menuju surga kubeng dikelilingi dengan hal-hal yang tidak mengenakan. Sementara kalau menuju ke neraka hubung dengan hal-hal yang ya sesuai dengan keinginan hawa nafsu ya. Banyak bibitannya tuh. Ya, tapi mudah-mudahan Bapak Ibu semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan hamba-hambanya yang muttaqin, yang bertakwa kepada Allah, yang selalu ingin istilahnya muhsinin ya, karena ada ayat dalam surah Al-Imran ayat 134 itu wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang selalu berbuat kebaikan-kebaikan. Amin ya Allah ya Rabbal. Mungkin ada tambahan Ada sedikit tadi. Ayo. Likuli khairin mawani walikuli syarrin dawai. Kalau itu manil qail Ustaz. Ya, karena sami itu min ba'dil ulama. Baik. Jika ada yang ingin sepatah kata di hadapan kami. Baik, ala kulli hal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran. Ini guru kita semua. Ya saya ngakuin guru saya juga ada. Banyak dapat masukan-masukan dari beliau. Ya, dari kalau ini lokomotif. Lokomotifnya. Nah, yang selalu bawa gerbong. Saya gerbong-gerbong yang dibawa sama beliau nih. Keisabuddin. Bergerak Camui Demi juga beliau lokomotifnya. Alhamdulillah. Sampai sekarang lancar. Nah, beliau presidennya. Ya, presiden. Ya, ulama Depok. Alhamdulillah kita bersyukur. Ya, nah, karena kita udah pada tahu ini tadi ini semuanya walibat ya, murid-murid beliau, tapi asatizah semua ini di mahalihinna ya, gitu semuanya begitu. Iya. Jadi kita tadi mudah-mudahan jadi orang-orang yang soleh semuanya. Amin. Apalagi datang ke rumah guru kita, kiai kita, itu janji-janji Allah udah jelas itu. Pak, ada fawaid silaturahim ya. Itu luar biasa, itu barakah silaturahim habis Ramadan. Terus awal pada puasa, mamak pada puasa 6 hari ya. Nah ini Ustaz itu itu mutawaroh hadisnya ya. Bau min sawal itu kan boleh nggak diurut ya. Ya. Baik, mungkin bisa nanti sedikit dikupas di sini mengenai hadis tadi ya. Alhamdulillah. Tambahan Ustaz Fauzan nih baru hadir. Ayo, Fadal. Ya, semua dapat barakahnya. Baik, terima kasih Pak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kiai Budiati, Ya. kemudian ibu-ibu yang merupakan murid setia di Majlis Taklim hari Senin Bu ya. Masya Allah, alhamdulillah. Semangat ya untuk melaksanakan pengajian. Perkenalkan, nama saya Fauzan Muslim. Saya dulu di Dokter juga. Dokter Muslim. saya mengajar di Fauzan Muslim. ya, mengajar di UI, Dosen sastra Arab. dosen bahasa Arab. Tapi setelah tahun ini memasuki usia pensiun. Tapi belum kan? Sudah masuk. pensiun. Sudah pensiun usia 65. Jadi kalau dulu memang hubungan kami dengan Pak Kiai itu
jauh ya. Memang beliau kan ketua DMI, kami mengajar di MUI. MUI ya, MUI. Kami mengajar di UI, pernah kami bekerja sama ya. Waktu itu ada kegiatan pengabdian masyarakat, menghemat air wudhu di masjid-masjid di Depok. Ya. Kami minta beliau untuk membahas, untuk berbicara ya waktu itu. Jadi waktu itu memang kami masih sibuk waktu itu. Dan sekarang di masa pensiun ini kami mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh Pak Haji Saifuddin. Kebetulan kami bertetangga nih dengan beliau nih, satu RT. Jadi perkenalan dengan Pak Haji Saifuddin sudah cukup lama. Kami tinggal di Depok Jaya Agung tuh tahun 90-an. Dulu saya tinggal di Keramat 4 di Komplek Mertua Indah. Jakarta ya? Di Jakarta, ya di Jakarta. Jadi setelah itu kami datang ke Depok Jaya Agung, dan karena UI pindah ke Depok waktu itu, jadi ya kami pindah juga. Alhamdulillah di usia pensiun ini kami banyak bergaul dengan kiai-kiai di Depok ya. Alhamdulillah. Kedatangan antum lebih berkah lagi. Beberapa bulan yang lalu dibentuk Majelis Ulama Indonesia tingkat kelurahan. Oh iya. Saya dimohon beliau untuk bergabung. Saya bilang, alhamdulillah saya ikut Anda tingkat kelurahan. Di Dewan Pertimbangan. Jadi Dewan Pertimbangannya. Dewan Pertimbangan. Kalau ketuanya siapa? Ketuanya Pak Haji Dahlan. Haji Dahlan. Beliau kirim salam pakai Jadi dengan adanya Majelis Ulama tingkat kelurahan, kami bisa bergabung, bersilaturahmi, dan berkumpul untuk barangkali saja bisa berdiskusi tentang ajaran Islam, tentang bagaimana peran MUI sampai ke tingkat kelurahan. Ya, kalau selama ini kan tingkatnya di pusat, di kota, kemudian di kecamatan ya. Dan 2 bulan yang lalu kita kumpul dengan Pak Lurah juga. Kita sempat Pak Haji ya dilantik di kecamatan gitu. Di kecamatan sebagai pengurus ya, MUI di tingkat kelurahan. Paling rendah nih Pak. Iya. Saya berharap bahwa Majelis Ulama Indonesia betul-betul berperan ya, di masyarakat. Dan kebetulan beliau memang sebagai tokoh yang memberi warna terhadap masyarakat di Depok. Ya, mudah-mudahan suasana keislaman ini semakin baik ya. Semakin baik, dan berkat beliau mudah-mudahan masyarakat di Depok ini akan lebih taat beribadah, ya, lebih taat menjalankan ajaran Islam, dan juga tidak lupa untuk terus menuntut ilmu ya. Tolabul ilmi, apa katanya tapi minal mahdi ilal lahdi. Jadi menuntut ilmu itu dari yang ayunan sampai yang lahat. Iya, jadi sebelum kita menghembuskan nafas terakhir, ya jangan lupa untuk terus menuntut ilmu. Pensiun dari Tolabul ilmi ya. Betul. Pensiun dari kerjaan. Ya, jadi tidak ada pensiunnya katanya ya. Oh ya kan, Rasulullah itu di usia 63 tuh masih semangat. Jadi sebetulnya nggak ada pensiunnya. Idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Jadi selesai mengerjakan sesuatu, ya harus direncanakan ke pekerjaan yang lain. Jangan tenang di pola hidup yang pola aman ya. Berkiprah terus. Jadi kami juga memohon agar aktivitas Majelis Ulama itu terus berkembang dan diterima oleh masyarakat, sehingga betul-betul membawa berkah masyarakat di Depok. Demikian mungkin sambutan dari saya. Mudah-mudahan pengajian kegiatan MUI itu terus berjalan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Fauzan Muslim, Pak Haji Fauzan Muslim yang telah memberikan kata sambutannya dengan baik, singkat, padat. Mungkin ada satu orang biar ta'aruf juga ya.
Dia mantunya dari Kiai Sanwari. Oh, mantu. Bisa mau sedikit taruh. Boleh, Ya. boleh. Ya Allah. Ya. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Ya, ke senggol. Ayo, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, agak keras suaranya biar kedengaran. Yang fakir hormati, yang mulia kepada Tuhan ini Depok Kiai Haji Yamiyati Mata'anallah bitul hayati hafidhullah wa ra'ah. Alhamdulillah Al-Fakir sangat bahagia, senang. Perkenalkan Al-Fakir Ahmad Bishri. Ahmad Bishri Kiai. Haji Ahmad Bishri. Ustaz Haji Ahmad Bishri. Mantu ya. Mantu. Al-Fakir menantu dari Kiai Sanwari Ahmad. Alhamdulillah pada tahun ini Al-Fakir bergabung di MUI Kelurahan Pemiring Muka Kiai. Alhamdulillah bagian dari anggota. Mudah-mudahan kehadiran Al-Fakir bisa berjumpa dengan Kiai, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Fakir sangat bahagia dan senang. Mudah-mudahan Kiai dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan badannya, dimenangkan di dalam segala perjuangannya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang Al-Fakir saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Haji Ahmad Bishri yang telah memberikan kata sambutannya singkat padat. Saya merasa gembira kaitan dengan kehadiran para kiai, para tokoh di Depok ini. Ya, sepatah katanya mudah-mudahan beliau juga sehat walafiat. Amin, amin. Dan kita semuanya diberikan keberkahan oleh Amin, Allah amin, Subhanahu wa amin. Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang sayang oleh Allah, mungkin saya informasikan sedikit kaitan dengan kegiatan kita di MUI Kota Depok. Terutama ya saya tidak menyangka juga ini kedatangan para kiai, Bapak Kiai Sanwari Ahmad. Beliau ya tokoh di Depok ini, alumni dari Mesir ya. Alhamdulillah bisa hadir. Dr. Fauzan Muslim juga dulu doktornya di mana Pak? Di UI. Ya, di jurusan apa dulu? Ini bahasa Arab ya. Iya. Alhamdulillah. Sempat di Riyadh. Di Riyadh juga pernah. 3 tahun. Ya, alhamdulillah. Beliau mudah-mudahan panjang umur, Amin, dan amin. sehat walafiat, dimurahkan rezekinya oleh Allah. Amin, Amin. amin, Ya. amin. Juga saudara kita Bapak Ustadz Haji Muhammad Bishri yang telah memberikan sambutannya tadi. Sebagai informasi bahwa di MUI Kota Depok ini ya kita atau saya sudah agak lama berkiprah. Kalau terpilihnya dari tahun 2003 itu menggantikan Bapak Kiai Haji Salman Rahman namanya dari Pondok Terong. Waalaikumsalam. Jadi Ya. duduk dulu ya, gimana Mas? Ya, ya. Ayo. Sani. Iya. Dari sekolah nih apa? Sekolah langsung. Ya, kalau tinggal di Citayam ya. Alhamdulillah. Jadi sendiri aja kan? Sendiri. Duduk ya. Jadi sebagai berdiri aja biar lebih biar jelas lah. Jadi sebenarnya informasi bahwa kami sudah agak lama berkiprah di MUI Majelis Ulama Indonesia Kota Depok sejak tahun 2003 sampai sekarang 2022. Ya, dan insya Allah 19. ya mungkin berakhir nanti
2024 ya, karena kami dilantik terakhir itu 2019. Sekarang 2022. Masa khidmat ya MUI itu adalah 5 tahun ya, masa khidmat. Jadi saya periode pertama 2003-2008, kedua 2008-2014, yang ketiga 2014-2019, yang keempat 2019-2024 yang akan datang. Ya, periode berturut-turut, karena yang lainnya bukannya saya paling pinter, tapi yang lainnya pada tawadu, jadi pada rendah hati dan pada sibuk gitu. Jadi nggak ada yang mau, akhirnya saya dipercaya lagi untuk memimpin Majelis Ulama MUI Kota Depok. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di antara peran dari Majelis Ulama itu kan yang pokoknya ada 3 ya. Yang pertama, Khodimul Ummah, pelayan umat dalam keagamaan. Yang kedua, Muttahidul Ummah, yakni pemersatu umat. Tidak boleh umat Islam bercerai-berai, supaya bersatu, karena di MUI ini beda dengan mungkin memimpin NU atau memimpin Muhammadiyah yang hanya satu kelompok saja. Tapi kalau di MUI itu campur berbagai organisasi Islam yang ada di Indonesia. Jadi ada NU, ada Muhammadiyah, ada Persis, ada Al-Irsyad, ada Jamiah Wasliyah, ada namanya yang namanya DDI, ya Dewan Dakwah Islam Indonesia, ada yang namanya Mas'aul Anwar, itu banyaklah di PUI, Persatuan Umat Islam ada di dalam. Jadi yang nggak ada itu sampai sekarang ada 3 yang tidak masuk atau yang belum masuk. Mungkin dia tidak masuk, yakni kelompok Syiah itu tidak, sampai sekarang tidak ada di MUI. Yang kedua Ahmadiyah yang punya keyakinan Mirza Ghulam Ahmad itu Nabi. Dan yang ketiga LDI yang lembaga dakwah Islam Indonesia ini belum masuk sampai sekarang karena amaliyahnya itu masih diragukan, masih dipertanyakan, karena dulunya dari Islam Jamaah yang katanya umat Islam kalau masuk masjidnya harus disertu, harus karena menganggap yang lain kafir, najis gitu ya. Kemudian karena haluannya itu nyimpang oleh pemerintah diberantas, diganti nama menjadi dari jadi Islam Jamaah menjadi istilahnya Lemkari. Lemkari itu lembaga karyawan ya Republik Indonesia. Ya, Lemkari lembaga KAR ya, karena ya Golkar ya Indonesia yang jelas dulu oleh Pak Rudini Menteri Dalam Negeri, mereka dirangkul karena katanya butuh suara supaya Pak Harto naik lagi, sehingga mereka dirangkul sehingga namanya Lemkari ya, lembaga mungkin Golkar Republik Indonesia, sehingga mereka katakanlah berkembang lagi. Nah, pindah Lemkari ternyata katanya masih akidahnya sama dengan yang lama, yakni sama dengan Islam Jamaah, dibubarkan lagi. Artinya sekarang ganti nama lagi dengan LDI, Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Katanya paradigma baru berubah, katanya mau berubah dari sikap yang lama. Tapi kita sampai saat ini perubahan itu belum nampak, gitu, belum jelas, karena masih belum membaur dengan kita umat Islam yang lain. Nah, jadi tiga organisasi tadi yang belum ada atau tidak ada di MUI, khususnya di Kota Depok. Tapi yang lain-lainnya ya ada, sehingga kita tentunya harus merangkul semua, karena semuanya tentunya ingin mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam rangka Khodimul Ummah tadi, pelayan umat, selain bisa dikatakan setiap hari Pak, sorry. Assalamualaikum.
Kiai, mohon maaf lahir batin. Udah dari Jawanya nih. Pulang. Udah pulang Kiai. Ini dari Perigi ini ya. Insya Allah mau ikut ngaji juga di MUI kan ini. Insyaallah. Duduk. Iya Kiai. Ya, biar saya berdiri ya. Pakai di sini pakai. Ya. Pakai duduk sini. Ini. Oh itu. Ada. Ah. Ya. Jadi dalam rangka Khodimul Ummah tadi melayani umat. Jadi selain bisa dikatakan setiap hari, di karena di MUI ini kan ada 9 ketua di bawah saya ya. Saya ketua umum, wakil ketua umum Pak Dr. Samsul Yakin namanya. Nah, sementara di bawah ada 9 ketua, di mana setiap hari itu kita bagi 2 orang supaya piket gitu. Supaya jangan sampai ada tamu masuk ke MUI kosong. Padahal mereka butuh konsultasi keagamaan dan yang lain-lain. Saya sendiri ya pokok sana biasanya hari Senin ya, kalian ada pengajian itu. Nah, jadi ketika mereka datang itu ada yang minta masalah kaitan dengan keluarganya, akidahnya, ada yang nyimpang, minta ada penjelasan dari MUI. Ada juga yang kaitan dengan pembagian waris ya, atau masalah harta pusaka. Ada juga yang datang ya minta supaya diberikan arahan kaitan dengan ingin keluarga sakinah ya. Bahkan banyak yang mualaf masuk agama Islam juga. Hampir setiap ya seminggu sekali itu ada aja yang datang, bahkan kadang-kadang 3 orang dalam seminggu. Sehingga yang saya ketahui tidak kurang sudah 270 mualaf yang datang. Saya seperti masuk aja. Ini istrinya dari Ustaz Absori ini. Yang pertama Jadi alumni Alhamdulillah, dan alhamdulillah sekarang udah jadi ustazah di Perigi. Ya. Mudah-mudahan beliau punya pondok pesantren. Sekarang baru ada taklimnya nih. Alhamdulillah. Kita lanjutkan bahwa dalam rangka khidmat tadi, jadi kami dari istilahnya Majlis Taklim MUI Kota Depok ini ya ingin ada semacam ya, pengajian. Alhamdulillah sampai saat ini setiap hari Senin ya pada zuhur atau tepatnya mungkin jam 1 sampai kira-kira jam 2 atau setengah 3 ada kajian seperti ini. Dimana disepakati kajian ini ada kena rata-rata 4 Senin per bulan, jadi 4 kajian ilmu yang menurut saya sangat penting-penting. Jadi sebagai informasi terutama kepada Bapak yang mungkin belum tahu, yang pertama Senin pertama ini dikaji tafsir Al-Quran ya. Sementara Senin yang kedua kita kaji dengan hadis. Kemudian Senin ketiga kita kaji ilmu tauhid, dan Senin yang keempat kita kaji ilmu fikih. Ya, fikih yang masih sederhana lah ya, menggunakan Al-Ghayah wa Taqrib yang dikarang oleh Imam Abu Syuja Al-Asbahani. Namun walaupun tipis kitabnya, walaupun katakanlah masih rendah, tapi saya melihat kitab fikih ini lengkap. Artinya pembahasannya insya Allah yang dikatakan ada rukul ibadat, ada rukul muamalat, rukul munakahat, dan rukul jinayat. Itu alhamdulillah walaupun kitabnya tipis atau tidak begitu tebal, tapi alhamdulillah bisa ya, lengkap. Dan kita ingin image dari masyarakat bahwa kadang-kadang ada yang mengkritik, katanya Majlis Taklim di Depok ini katanya ngajinya hanya sampai bab toharoh saja, atau bab ya sholat aja, habis itu
balik lagi ke awal. Jadi enggak tamat-tamat fikih. Sementara di dalam bab fikih itu terdiri dari 4 bagian tadi. Ada kaitan dengan rukun ibadat, masalah ibadah, ya seperti misalnya tata cara bagaimana wudhu, bagaimana cara mandi besar, bagaimana kaitan dengan sholat, zakat, puasa, haji, itu masuk ke dalam rukun ibadat. Ya. Ada rukun muamalat. Ini kaitan masalah cara jual beli, sewa menyewa, gade menggade menurut Islam bagaimana, itu namanya rukun muamalah. Ada lagi rukun munakahat. Ini berkaitan dengan masalah pernikahan, termasuk juga masalah rodoah ya, menyusui, kaitan dengan masalah wali-wali, kaitan dengan pernikahan, bagaimana masalah hadonan, bagaimana kalau misalnya terjadi perceraian, anak siapa yang ngurus, itu ada di dalam kajian fikih munakahat. Masalah talak, rujuk itu juga kaitan dengan munakahat. Kemudian yang masalah keempat jinayah, kaitan dengan kriminal, ya bagaimana kalau hukum orang membunuh misalnya, bagaimana kalau misalnya mencuri dan sebagainya, dan hal-hal yang berkaitan dengan masalah kejahatan itu dibahas dalam fikih. Nah, insya Allah di buku yang kitab yang kita kaji itu walaupun kecil tapi sudah artinya lengkaplah pembahasan. Mudah-mudahan ya pada tamat semua mengkaji ya. Karena berarti fikih itu hanya ya sebulan sekali ya, karena kan Seninnya ada 3 dibagi-bagi ya, karena semuanya adalah penting. Bahkan ada mungkin saya ada sedikit keahlian yang belum dikaji itu ilmu tajwid ya. Jadi mungkin ke depan kita juga akan mengkaji ilmu tajwidnya, karena banyak bacaan-bacaan ya, saya dari kebetulan S1 saya di PTIQ Pak, Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran. S2 saya di IIQ, Institut Ilmu Al-Quran, bahkan sampai sekarang jadi dosen di Pascasarjana dalam bidang ulumul Quran, ulumul hadis. Nah, sementara S3 saya di UIN Syariatullah, jurusan tafsir hadis. Jadi ingin ilmu yang Allah berikan kepada saya walaupun sedikit ini, tapi ingin dimanfaatkan untuk masyarakat luas, termasuk jamaah yang ada di MUI Kota Depok. Insya Allah. Jadi itu mungkin sedikit gambaran bahwa kami dalam rangka Khadimul Ummah tadi melayani umat dalam keagamaan ya, dengan adanya pengajian-pengajian. Mungkin yang dulu yang tertunda kira-kira 2 tahun ini, kami juga ada pengajian ulama umaro yang biasanya 2 bulan sekali di MUI itu diadakan ya. Cuma karena pandemi jadi terganggu ya, artinya belum jalan lagi. Mudah-mudahan ke depan ya, MUI lebih bagus lagi ya. Apalagi tokoh-tokoh kita sudah masuk ke MUI walaupun di mungkin sementara tingkat kelurahan ya. Insya Allah. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengenai tadi sedikit tambahan, apakah puasa di bulan 6 hari di bulan Syawal bisa dipisah-pisah, artinya tidak harus beruntun begitu. Yang jelas kalau kita baca kitab-kitab semacam Syarah Sahih Muslim karya Imam Nawawi atau Nail Autor karya Asy-Syaukani, bahwa bisa tatabu'an, bisa mufarraqan, artinya bisa terus menerus, bisa juga dipisah-pisah sesuai dengan kemampuan kita. Kenapa? Karena di dalam hadis itu kan bunyinya sitan min Syawal gitu. Mungkin lebih jelasnya hadisnya yang saya bacakan, Rasulullah SAW bersabda, riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, man shoma ramadhana summa atba'ahu sitan min Syawalin kana kasiyamid dahri. Yang artinya rawahu Muslim. Artinya barang siapa yang puasa di bulan Ramadan lalu mengikutinya 6 hari
atau diikutinya oleh 6 hari di bulan Syawal, maka pahalanya seperti puasa 1 tahun penuh. Kenapa dikatakan seperti 1 tahun penuh? Karena kaitan dengan masalah pahala, kalau sebulan kan biasanya 30 hari. Biasanya kalau 1 tahun berapa hari? 360. 360 hari. Ya, biasanya dalam kebaikan itu 1 dibalas 10, ya. Manja bil hasanati falahu asyru amsalihha dalam Al-Qur'an. Jadi orang yang berbuat 1 kebaikan itu minimal balasannya 10. Nah, jadi kalau kita puasa 1 bulan, biasanya 1 bulan itu 30 hari, berarti sudah dapat 300. Ditambah 6 hari dikalikan 10. Jadi berarti 360. Maka seolah-olah puasa selama ya pahalanya 1 tahun. Itu jadi ya, dihitung ke situ. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, apakah harus puasanya begitu hari ini Id, besok misalnya harus puasa, harus lanjut? Itu ternyata ya dalam kaitan dengan ini tidak harus langsung begitu, bisa ditunda. Misalnya kapan kita selesainya, tidak, katakanlah tidak repot ya. Bahkan saya mungkin agak nunda ya, karena ya, bisa dicicil juga tadi mufarrafan ya. Nah, kenapa dasarnya bisa dicicil? Karena di dalam hadis tadi summa atbahu sitan min syawalin, kemudian diikutinya 6 hari dari bulan Syawal. Nah, di dalam 6 hari bulan Syawal itu menunjukkan bahwa umum, berarti mau terus menerus mau dicicil, yang penting di bulan Syawal puasanya sudah masuk ke dalam 6 hari di bulan Syawal. Nah, kemudian tentang dalil bolehnya kita diundur harinya sampai ke pertengahan Syawal atau ke akhir Syawal, karena ulama melihat di situ ada kata-kata summa atsba'ahu sitan min syawalin. Ini kata-kata summa ya, yang artinya kemudian, itu menurut ahli tata bahasa Arab artinya summa ini litartib inpisal. Jadi di dalam Alfiyah Ibnu Malik itu yang saya pernah hafal dulu waktu di pondok ya, tahun 75-an sudah hafal kurang lebih 1000 bait itu masih ingat ada bait yang berbunyi wal fa'u litartibi bitisoli wa summa litartibi bin pisoli. Jadi kalau misalnya atop menghubungkan kata dengan huruf fa, misalnya ja'a Zaidun fa amrun, datang Zaid lalu datang ya si Amar misalnya. Nah, itu datang itu begitu Zaid datang langsung datang, itu artinya langsung itisol, sebutnya nyambung. Tapi kalau bahasa Arab berkata ja'a Zaidun summa amrun, telah datang Zaid kemudian si Amar datang, itu datangnya agak lambat si Amar ini. Dia kena kemudian menggunakan summa. Nah, kita lihat dalam hadis tadi Rasulullah bersabda man soma ramadhana summa atba'ahu sitan min syawal. Jadi tidak man soma ramadhana fa atba'ahu, tidak begitu, tapi menggunakan summa atba'ahu. Berarti tidak harus segera setelah Id kemudian besok harus puasa 6 hari untuk sahnya puasa sitan min syawal, tapi bisa ditunda. Yang penting masih ada di bulan Syawal, jangan sampai keluar di bulan Syawal untuk fadilah kaitan dengan 6 hari. Itu penjelasannya, ya mudah-mudahan bisa dipahami oleh Bapak Ibu yang terhormat. Insya Allah. Misalnya
Ya, jadi ada pandangan di salah seorang yang kita baca YouTube itu, ya sebaiknya katanya jangan di minggu-minggu pertama, karena masalahnya masih banyak tamu yang ya banyak yang silaturahmi, sehingga kalau mungkin ya puasa menjadi kurang ya itu ada yang punya pandangan seperti itu, tapi yang jelas hukumnya ya boleh, tidak diharamkan ya. Jadi bagaimana melihat kondisinya, kalau memang tamu menjadi sungkan misalnya untuk makan karena kita puasa terus, ya tentu sebaiknya jangan dilakukan. Artinya makruh, tapi kalau misalnya nggak ada masalah walaupun kita puasa, berarti hukumnya boleh dan tidak ada masalah. Ya. Baik, ya barangkali ada yang ingin ditanyakan dengan ya. Buku. Ya. Jadi mengenai buku Salat Syuruk atau Isyraq ini, alhamdulillah penulisannya sudah rampung lah ya, sudah selesai. Jadi ada permintaan dari jamaah, mungkin pakai sebagai informasi, karena bisa dikatakan sholat syuruk atau isyraq ini agak masih kurang familiar di tengah-tengah masyarakat. Bahkan saya sendiri membaca kitab namanya Nihayatul Muhtaj ya, karya Imam Syamsuddin Ar-Ramli yang kurang lebih 10 jilid itu, masih ada semacam hilafiah di kalangan ulama. Bahkan saya punya kitab namanya Kifayatul Atqiya wa Minhajul Asfiya yang dikarang oleh Imam Sayyid Bakri Syafa Ad-Dimyati dari Mekah, bukan Ad-Dimyati dari Bedahan ya. Yang pengarang I'anut Talibin itu, beliau mengarang juga kitab namanya Kifayatul Atqiya wa Minhajul Asfiya, syarah dari Hidayatul Azkiyah. Nah, di dalam buku itu masih dipertanyakan apakah sholat isyraq ini sama dengan sholat duha atau ada perbedaan-perbedaan, atau dengan kata lain apakah sholat syuruk itu dengan duha itu sama atau beda ya. Itu ada pembahasan mengenai sholat isyraq, dan sehingga di kalangan masyarakat sendiri dan di kitab-kitab fikih itu masih belum begitu populer mengenai ya sholat isyraq ini, karena mungkin ada yang menyamakan dengan sholat duha. Kan tapi setelah saya teliti bahas, bahkan sebenarnya saya bahas ini sudah agak lama, karena ada permintaan dari Ustaz Abdul Syukur waktu ibadah haji di Mekah tahun yang lalu sebelum Covid ya, bahwa katanya ya minta dibahas atau ditulis mengenai masalah status sholat isyraq. Ya, memang ya ada hadis Nabi yang menyatakan man sholal fajr fi jama'atin summa qa'ada yadhkurullah hatta tatu asyams ya, kemudian summa sholat rakaatain karena keajri hajjatin wa umratin tamatin rawahu Tirmizi. Ini dari sahabat Anas bin Malik meriwayatkan hadis, barang siapa yang sholat subuh berjamaah, lalu setelah selesai sholat ia duduk berzikir kepada Allah Ta'ala sampai matahari terbit, lalu setelah itu dia sholat 2 rakaat, maka pahalanya akan seperti pahala orang ibadah haji dan umroh yang sempurna sampai 3 kali diulang-ulang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma kata si penanya ini, si Abdul Syukur namanya,
mengenai prakteknya, penjelasannya bagaimana masih belum terurai, belum begitu jelas. Nah, akhirnya saya yang doib ini akhirnya kita buka ya kitab-kitab, dan ternyata kitab-kitab yang saya buka sebagai rujukan itu jumlahnya setelah saya hitung tidak kurang dari 45 kitab. Ya. Jadi jumlahnya itu tidak kurang 45, bahkan semuanya mungkin 47 ya. Dari kitab-kitab yang tebal-tebal kayak Majmu' Syarah Muhadzab, Nihayatul Muhtaj, Tuhfatul Muhtaj, dan yang lain-lainnya, dan sampai permasalahannya tidak kurang 18 permasalahan. Artinya yang dibahas itu sampai ada 18 permasalahan kaitan dengan sholat isyraq. Ya, misalnya yang kita ini sudah jadi ya, jadi bukan hanya angan-angan nulis, tapi memang sudah jadi, tinggal istilahnya mungkin nanti merapihkan dan menerbitkan. Jadi misalnya yang pertama kita bahas pengertian sholat isyraq itu bagaimana supaya dipahami. Kemudian berkaitan dengan ya sholat isyraq, ibu-ibu ini kalau sholatnya nggak di masjid hukumnya bagaimana. Kemudian kaitan dengan dalil disyariatkan sholat isyraq itu bunyi hadisnya bagaimana. Kemudian status hadisnya apakah sahih atau hasan atau dhaif atau maudhu, kita uraikan, kita jelaskan bagaimana. Ditambah lagi ya kaitan dengan apakah sama dengan sholat duha atau tidak. Kemudian perbedaan antara sholat isyraq dengan sholat duha itu perbedaannya apa saja. Ditambah lagi bagaimana niatnya sholat isyraq itu bagaimana. Dibahas lagi mengenai masalah kaitan dengan surat-surat yang dibaca ketika sholat isyraq itu ada surat tertentu enggak. Dari kalangan ulama-ulama yang 45 kitab itu ada yang membahas enggak. Ditambah lagi nanti dengan doa setelah sholat isyraq, bagaimana doa khususnya, dari kitab apa rujukannya. Dan semua keterangan yang kita kemukakan itu ada referensinya, ada istilahnya rujukan-rujukan, sehingga banyak kitab yang digunakan. Insya Allah mudah-mudahan nggak lama lagi kita ingin segera diterbitkan biar supaya masyarakat menjadi jelas. Ini selamat datang ya pada namaku Dr. Roto. Tinggal di mana, Pak? Saya tinggal di Kisaran. Alhamdulillah. Jadi itu barangkali hal-hal yang penting disampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kehadirannya, dan insya Allah pengajian kita sepakati berarti di awal bulan 6 Juni ya. Oh, kelahiran saya berarti ya. Ya, sama ya. Ya, alhamdulillah. Ya, insya Allah ya. Tanggal 6 Juni kita. Oke, biasanya kalau sholat isyraq itu dari waktu isyraq sampai pelaksanaan sholat itu berapa menit sih jaraknya Pak? Dari waktu isyraq, waktu syuruk, kita mau melaksanakan sholat isyraqnya itu, katanya ada yang bilang jangan langsung sholat, ntar dulu. Nah itu berapa lama itu waktunya? Ya, jadi di dalam kitab-kitab yang saya jadikan rujukan itu, bahwa tidak dibenarkan sholat begitu terbit ya matahari langsung kita sholat, itu dimakruhkan. Bahkan di dalam kitab namanya Maraqil Ubudiyah karya Syekh Nawawi, kalau langsung sholat selain makruh tadi ma'adami sihatiha dipandang tidak sah. Nah oleh karena itu qadra rumhin harus ditunggu sekitar 1 tombak. Nah 1 tombak itu dijelaskan juga adalah arba'atu adru'in, meningginya itu ya 4 hasta ya. Nah 4 hasta ini diukur begitu kaitan dengan menit, kira-kira 15 menit ya dari setelah syuruk tadi, baru kita namanya sholat isyraq ya.
Demikian bagaimana? Oh ya, karena katanya angkotnya nunggu. Oh iya. Ya, jadi insya Allah Alfatnya. Ada katanya minta Habis doa foto bersama ya. kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan segala cinta kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina habibina syafi'ina Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli salatu rasulillah ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma. Wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wa amalan shalihan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-maslahah wal manfa'ah wal afiyah wal barakah wal khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir batin sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.